Oke, yang sudah masuk silakan absen. Oke, kita mau bahas reaksi-reaksi kalau ada pertanyaan, gitu ya. Oke, saya share screen. Ya, ini ada yang mau dibagikan, yaitu hanya membacakan satu kalimat saja. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, tetap namanya ada pengetahuan itu baik, supaya kerajinan itu ya lebih maksimal. Dan kemudian ketika kalau tergesa-gesa juga ada kemungkinannya semakin besar untuk salah langkah. Ya, ini prinsip kehidupan yang terus saya pelajari. Oke, saat ini kita lihat, kalau ada pertanyaan langsung ya mengenai apa, kan ada tugas yang sudah masuk. Nah, ini saya infokan, tadi saya ngecek Juan masuk ya. Barangkali Juan ada di sini nggak? Udah masuk belum si Juan? Yang kuis. Ya, Juan. Nanti saya cek lagi. Ya, tadi saya cek belum masuk. Oke, sekarang saya sedang buka sih, belum masuk. Jadi tolong cek lagi. Iya Pak, makasih Pak. Iya. Nah, kemudian ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya dulu. Nah, kemudian mengenai reaksi untuk dengan Na, yang misalkan CH3, misalkan ya, CH3I misalkan, dengan Na, nah ini adalah termasuk reaksi yang namanya reaksi Wunsch. Nah, memang organik ya seperti ini, ada yang dia kayak dihafal gitu, oh ini apa kayak gitu ya. Nah, reaksi Wunsch ini 2Rx kemudian ditambah 2Na, kemudian ini adalah R sama R, kemudian ditambah 2NaX. Kurang lebih ini akan menjadi alkana lagi, gitu ya, alkana. Kemudian CH3 dan CH3. Jadi rantai karbonnya makin panjang. Jadi menghasilkan 2I. Seperti itu ya. Ini dua, ini mah tinggal penyetaraan biasa saja. Oke. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan? Belum ada ya? Ya, oke. Nah, kurang lebih saya lanjut mengenai reaksi-reaksi. Oke, saya mengingatkan beberapa hal, mengenai tata nama. Jadi untuk tata nama, yang pertama mengenai tata nama, itu untuk misalkan untuk alkoksi alkana, ya, untuk ether, dan untuk halo alkana.
haloalkana. Nah, di sini untuk alkoksi alkana berarti nama alkoksinya di depan, termasuk nama halo juga di depan. Ya. Jadi baru misalkan kalau seandainya ada seperti ini. Misalkan ada seperti ini, yaitu misalkan ini OC, kemudian ini C. Kemudian contoh ini adalah ini F, ini C. Nah, coba saya langsung nanya Abraham. Namanya yang untuk alkoksi alkana apa? Silakan Jordi. Yang belum absen silakan absen ya. Abraham. Oke. Nah, untuk yang alkoksi alkana, coba tolong kasih nama di sini. Mic-nya bisa dinyalain. Oh ya, oke. Sok diketik namanya. Kemudian yang berikutnya yang halo alkana sambil nunggu ketikan itu Vanessa. Vanessa yang halo alkana. Kasih nama yang halo alkana. Namanya apa? Sambil saya nunggu juga jawaban dari Abraham. Halo Vanessa. Dua kloro, iya. Dua fluoro, dua metil butana. Yang ini dua metoksi, 3 metil butana. Ya, jadi ini menggambarkan alkoksinya duluan, fluoronya duluan, kemudian baru ini nama alkananya. Ini nama alkananya. Jadi mengingatkan itu ya. Sah. Yes. Itu 2 fluoro 2, bukannya 3, sah. Oh iya. 3 fluoro. Saya salah ketik. Kalau 2 fluoro 3 metil. Ya, 2 fluoro 3 metil. Benar. Oke, thank you. Silakan Brian. Jadi seperti itu ya. Namanya di depan duluan. Nah, kemudian yang kedua mengenai isomer. Jadi mengenai isomer, contoh misalkan kalau C, misalkan ini O, kemudian ini OH, jadi variasinya itu akan melibatkan ketika C-nya 3. Misalkan asam karboksilat. Di asam karboksilat, jadi C, oke, di asam karboksilat, jadi C-nya 4. Yang satu itu nggak bisa divariasikan ya sebagai kepala. Jadi variasinya itu adalah cuma 3C ini doang ya yang bisa divariasikan. Berarti ada berapa yang divariasikan? Yaitu 2 isomer. Nah, kalau kita mau buat berarti C-nya yang memang panjang, ini adalah butanoat. Kemudian kalau di sini adalah
Ini asam propanoat. Ya, propanoat, yang ini butanoat. Asam, kemudian ini asam, tapi ada metilnya ya, 2 metil. Sudah, nggak bisa divariasikan lagi. Jadi yang sebagai kepala perlu hati-hati bahwa itu tidak dianggap sebagai variasi. Akan berbeda kalau sebagai contoh isomer contoh adalah isomer yang ini misalkan C4 yang I misalkan ya. Untuk isomer ini I berarti isomernya ini melibatkan variasi dari 4 karbon. Karena si I-nya bisa nempel di mana saja. Ya, bisa nempel di mana saja. Nah, sekarang kalau I-nya nempel itu dia variasinya adalah menjadi 4 isomer. Ya. 4 isomer ini adalah isomer struktur maksudnya. Ya. Perlu hati-hati. Nah, perlu dicek apakah ada yang namanya isomer ruang. Isomer ruang itu meliputi yang A adalah, jadi kalau ada kata isomer berarti isomer keseluruhan yang dimaksud begitu ya. Nah, isomer ruangnya mencakup 2, cis trans. Kalau kita lihat dari bentuknya, dia nggak punya isomer ruang. Karena dia nggak punya ikatan rangkap, ya, there is no double bond there. Nah, kalau kita lihat sebagai optical, nah ini perlu kita cek, ya, kita perlu cek. Oke, yang keempatnya kita gambar, ya, kita gambar. Jadi nempel di sini I-nya, kemudian nempel di sini, kemudian yang berikutnya nempel di sini, dan yang terakhir adalah nempel seperti kondisi di gambar. Ya. Nah, kita lihat apakah ada optik di situ. Kita perlu cek. Kalau di sini H-nya 2, udah pasti nggak ada optik ya, karena ada yang sama. Optik itu muncul kalau ada karbon kiral. Berarti ini adalah H2, ini nggak ada. Ini H2, nggak ada. Ini H3, ini nggak ada. Ya, karena sama semua. Nah, kita cek ini H3, oke, nggak ada. Yang ini adalah H. Nah, berarti di sini sekarang ini kiral. Ya, karena semuanya beda. Kalau di sini H-nya 2, ini H-nya 3. Oke, ini bukan, ini bukan. Sekarang kita cek ini H3. Nah, sekarang saya mau nanya. Jadi udah tahu caranya seperti itu, ya. Saya mau nanya ke BA. Untuk yang senyawa yang ini, apakah ini ada karbon kiral atau enggak? Kalau ada karbon kiral berarti ada optikalnya. Berarti maksudnya isomer optik. Yang dimaksud isomer optik. Isomer optik. Oke, BA, apakah ada? Halo BA. Oke, good, nggak ada. Nah, sekarang kalau oke, nggak ada ya. Ini H3, ini mah sama, gitu ya. Ini H2, oke, nggak ada. Nah, sekarang untuk BK di sini ada nggak yang berikutnya ada isomer optis atau enggak? Halo BK. Di sini kira-kira ada nggak isomer optis? Halo BK.
Ya, sir. Sorry, sir. Baru balik di toilet. Ya, oke. Nah, untuk yang ini apakah ada isomer optis atau tidak? Untuk yang ini, apa namanya? Untuk yang struktur yang lingkar biru, saya lingkari biru. Apakah ada, ini pertanyaan, apakah ada karbon kiral Nggak yang ada, sir. nggak ada. Oke, good. Ini karena H3, kalau di sini karena ininya sama, dan yang lain CH3, CH3 ya. Jadi tidak ada. Nah, ketika ada satu karbon kiral, berarti ini ada dua isomer. Ya, jadi perlu hati-hati, nanti kurang lebih hati-hati perlu ngecek aja, berarti jumlah total C4H, berarti C4H berapa nih? C4H9I itu isomernya adalah 9, karena mencakup isomer struktur dan isomer ruang, gitu ya. Isomer struktur, kalau strukturnya ada 4 isomer, karena kalau isomer optisnya ada dari 1 itu jadi 2 gitu ya. Nah, isomer ini 4, kemudian isomer ruangnya isomer optis maksudnya ini tambah 1 gitu ya, karena pasangan dari strukturnya ini ya. Jadi totalnya 5. Oke, nah kemudian untuk mengingatkan lagi mengenai hal ketiga, yaitu mengenai karbon. Oke, karbon primer, karbon sekunder seperti itu ya. Nah, ini adalah kalau karbon ini karbon primer, kalau nempel OH berarti dia dinamakan alkohol primer. Karena ini OH-nya nempel di karbon primer. Nah, mengingatkan untuk amonia, misalkan amina, itu juga memiliki yang sama. Ini NH3. Jadi kalau dia ini namanya amina dengan kata amonia, ya amonia. Ini kelompoknya amina, namanya senyawanya amonia. Kalau dia yang dikatakan primer itu N-nya nempel C1 gitu ya. Ini berkaitan sama N sekarang. Kemudian kalau dia nempel 2, nah di sini kita namakan adalah sekunder. Jadi untuk amina itu hanya bisa cuma 3 doang. Ya, CH3 ini adalah tersier. Gitu ya. Jadi nama apa namanya senyawanya itu sampai amina tersier saja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Apakah ada? Saya mau nanya yang isomer, sir. Ya, sok. Boleh tolong bahas soal isomer yang kuis kemarin nggak, yang kompleks yang ada benzena-benzenanya juga? Oh iya, oke. Ingat saya. Nah, mengenai Yang benzen, kiral, sir. kenapa? Yang ditanya berapa jumlah si karbon kiralnya. Oh, oke. Oke. Itu adalah, saya buka dulu ya. Sambil nunggu, boleh ada pertanyaan yang lain. Oke, adalah mana ini strukturnya? Oke, saya perbesar. Nah, yang ini ya. Kita perhatikan. Oke.
Nah, kita perhatikan memang ciri-cirinya itu adalah CH-CH ya. Karena kan intinya dia 4 yang berbeda. Nah, kalau memperhatikan hal ini jadinya ada lagi nggak? Oh, ini ada. Jadi ada, apakah ada lagi yang 4? Nah, udah 1, 2. Nah, ini ngelihat ini 7. Ya, 7. Tapi perlu hati-hati. Kita cek memang cek perlu satu-satu. Secara sekilas kan memang kita bisa amati bahwa ini mah beda, ini beda. Oke, berarti ini oke di ACC ya. Ya, ini juga beda. Jadi kalau dilihat kiri kanan beda. Tapi ada yang sama, cuma satu yang di sini. Ya, ini enggak. Yang saya hilangkan lingkaran saya enggak. Kenapa? Karena dua-duanya ngikat benzen. Ya, berarti dikurangi 1. Jadinya 6. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira Paul? Sudah, oke. Ya, jadi kurang lebih ciri khasnya CH dan kemudian kalau ada yang sama ya udah kita coret ya. Oke. Kalau ada muncul pertanyaan lain lagi silakan. Sekarang kita lihat yang berikutnya adalah mengenai gaya antar molekul ya. Yang berikutnya adalah gaya antara molekul. Contoh untuk alkohol dan ether. Nah, alkohol dan ether itu adalah dua-duanya molekul yang saling berisomer, isomer gugus fungsi ya, isomer gugus fungsi. Di dalam hal ini, jadi untuk misalkan R, OH, kemudian C, O, C gitu ya. Yang ini, oke, kita kembali ke gaya antar molekul apa saja yang dimiliki oleh antar molekul. Coba minta bantuan untuk bantu Cedric bisa kasih info ya. Berkaitan sama gaya antar molekul, antar molekul apa saja. Di sini ada 3. Halo Cedric, sebelum disebutkan, saya mau sebutkan dulu. Jadi ini adalah ikatan hidrogen. Nah, minta bantuan Cedric. Oke, silakan Daryl. Minta bantuan Cedric untuk menyebutkan 2 lagi yang kurang lebih yang ada di textbook waktu kelas 10. Halo Cedric. Halo. Iya, oke. Kepikir nggak? Biar apa maksudnya biar ini. Kalau misalnya belum kepikir, saya mau loncat yang lain dulu. Jadi suara ini, mic-nya bisa nyalain. Kalau bisa mungkin bisa lebih cepat, lebih baik. Oke, ya yang kayak gitu-gitu. Nah, yang pertama yaitu gaya London. Thank you, Cedric. Nah, kemudian mengenai gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol. Jadi ketiga ini ada di antara yang terjadi ada apa namanya interaksi antar molekul. Jadi untuk yang OH ini pasti ikatan hidrogen. Nah, kemudian yang ini adalah tentunya meliputi
bisa jadi yang London, bisa jadi yang dipol-dipol, ya, bergantung. Nah, ini semua bergantung panjang C-nya seberapa banyak, ya. Nah, gaya dipol-dipol itu adalah untuk yang terjadi, ini contoh HCl sama HCl. Karena HCl itu Cl-nya memiliki elektron negatif, maka delta negatif, ini delta positif. Maka ini adalah interaksi yang polar. Ini delta negatif, ini delta positif. Begitu ya. Ini dimiliki oleh HCl. Kemudian gaya London contohnya misalkan H hidrogen dengan atom hidrogen. Ya. Nah, atom hidrogen ini interaksinya nonpolar. Jadi ini nonpolar, kemudian dengan molekul nonpolar. Jadi ini interaksinya, ya. Jadi yang memiliki gaya London itu yang paling kecil, maka titik beku atau titik didih itu pasti kecil juga. Nah, semakin ke bawah itu semakin kuat, semakin besar, ya. Oke, jadi saya mengingatkan itu. Nah, untuk yang seperti ini, ketidakjelasan apakah polar atau non-polar itu bergantung pada C, itu ya sangat memperhatikan panjang C-nya. Ya. Oke. Jadi itu saja yang saya ingatkan, nanti kita lanjutin besok pagi. Oke, silakan absen dan sampai di sini dulu. See you tomorrow. Bisa. Besar. Ya, ya, sama-sama. Thank you, Sir. Yuk, bye-bye.